Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Program Sate Enak, Saat Teduh Sejenak episode yang ke-98. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak akan mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur." Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas satu tema Immanuel, atau lebih lengkapnya tanda Immanuel. Ya, kata ini adalah satu kata yang sangat familiar bagi kita, khususnya dalam merayakan hari Natal yang dalam minggu-minggu ini secara bersama-sama, meskipun dalam seluruh kondisi yang sulit. Tentu itu tidak akan mengurangi makna Natal bagi kita. Nah, arti atau tanda Immanuel ini, atau kata Immanuel sendiri, menjadi kata yang begitu penting dan yang sangat kita ingat ketika kita merayakan hari Natal. Tetapi tahukah kita, sesungguhnya kalau kita memperhatikan pembacaan kita tadi, bahwa kata Immanuel itu adalah kata yang pertama sekali diucapkan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, yang merupakan tanda yang diberikan kepada seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat mengherankan kita, karena kata Immanuel atau tanda Immanuel itu adalah tanda yang pertama sekali justru diberikan Tuhan melalui seorang Nabi Yesaya kepada seorang raja, Nabi Yehuda, yang pada waktu itu sedang berada di tengah-tengah krisis peperangan, karena ada dua raja, yaitu Raja Uzia, dan kalau kita memperhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, Raja Rezin atau Raja Aram, dan juga Raja Pekah atau Raja Israel yang sedang
maju berperang melawan Raja Ahas. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama. Tentu bagian pasal 7 ayat 10 sampai 17 ini tidak lepas dari pembahasan kita dari episode 97 sebelumnya. Sehingga ini satu rangkaian cerita yang harus kita baca dan pelajari sehingga kita memiliki arti yang utuh dari keseluruhan konteks yang sedang kita bahas. Yang pertama dari pasal 7 ayat 10 sampai 13, kita bisa melihat ada penolakan terhadap tanda yang ditawarkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya, yaitu penolakan tanda Immanuel. Yang kalau kita memperhatikan Tuhan sendiri, ya, karena ini jelas merupakan kesinambungan dari peristiwa sebelumnya. Karena dimulai dengan Tuhan melanjutkan firman-Nya. Dengan demikian, Tuhan menawarkan kepada Ahas sebuah tanda untuk membuktikan kepada Raja Ahas bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu untuk menangani musuh Ahas sebagaimana yang telah dijanjikannya. Lagi-lagi, episode 97 harus kita baca dan kita pelajari bersama. Tanda yang ditawarkan Tuhan pertama-tama sesungguhnya adalah tanda atau satu peristiwa yang ajaib. Tanda dari Sheol, atau itu bahasa Ibrani yang artinya dari dunia orang mati, tempat yang paling bawah, dan tanda dari langit, tempat yang paling tinggi. Tanda ini sekali lagi adalah untuk memberikan jaminan dan konfirmasi kepada Ahas bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang nyata, berkuasa, dan akan bertindak atas namanya. Jadi tanda pertama di pasal 7 ayat 11 bukan tanda nubuat seperti tanda yang kemudian dari kata Immanuel dalam pasal 7 ayat 14. Ini yang kita bisa lihat. Namun kalau kita membaca selanjutnya, sesuai dengan teks yang saya sudah bacakan tadi, Ahas menolak tawaran Tuhan untuk menerima sebuah tanda dengan alasan, tanda kutip, alasan rohani. Yaitu dia menolak untuk meminta tanda karena itu adalah satu perbuatan yang mencobai Tuhan Allah. Nah, ini tentu kita bisa melihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 16. Tetapi betulkah penolakan Ahas ini penolakan yang bersifat alkitabiah? Atau itu sesungguhnya adalah penolakan yang ingin menutup-nutupi alasan yang sesungguhnya? Penolakan Ahas terhadap Tuhan adalah indikasi dari ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Jadi bukan penolakan karena dia mengingat ada firman Tuhan yang tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia tidak tertarik untuk mempercayai Tuhan karena dia telah memiliki rencana dalam pikirannya. Dan itu nanti kita bisa lihat dalam konteks sejarahnya, bahwa dia sedang menaruh kepercayaannya kepada seorang yang bernama Tiglat-Pileser II, yaitu Raja Asyur yang sedang berkuasa. Dengan mengandalkan Asyur, pikir Ahas, dia akan mampu mengalahkan Raja Rezim maupun Raja Feka dari Israel. Nah, ini yang kita bisa perhatikan. Nah, tentu penolakan dari Raja Ahas ini adalah sesuatu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kemudian kalau kita melihat penolakan dari Ahas, itulah yang menjadi inti dari bagian firman Tuhan dari pasal 7 ayat 10 sampai 17. Tuhan sendiri dalam inisiatifnya memberikan tanda. Respon Yesaya terhadap penolakan Ahas tentu merupakan, ya, kalau kita membaca, itu satu bentuk penghukuman atau kutukan bagi keluarga Daud. Atau yang dalam artinya, itu keluarga Daud yang dimaksudkan adalah kerajaan Yehuda yang sedang dipimpin oleh Ahas. Itu yang ingin dikatakan. Nah, setelah penolakan Ahas, Yesaya menjelaskan bahwa ada rencana Tuhan bagi keluarga Daud. Dipakai istilah bagi kalian dalam bahasa
Alkitabnya dalam bentuk jamak. Tuhan sendiri akan memberikan satu pertanda bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau kita memperhatikan, identitas wanita dalam teks yang kita baca memang tidak dijelaskan siapa dia, tidak diketahui. Penulis menggunakan istilah ha'alma, wanita muda itu. Meskipun tidak ada identitas yang tidak jelas dalam pembacaan kita, tapi pemakaian definite article ini menjelaskan bahwa wanita itu meskipun tidak memiliki nama, tetapi dia adalah pribadi yang pasti. Satu pribadi tertentu yang pasti. Karena itulah kata atau arti gramatikal Ibraninya. Karena dia memakai definite article, artinya ada wanita yang tertentu, yang pasti, yang spesifik. Meskipun tidak disebutkan nama dan identitasnya. Nah, tentu ada alasan penulis tidak menyebutkan siapa wanita itu. Karena wanita itu sesungguhnya adalah seorang yang memiliki peran sekunder, bukan menjadi inti berita. Yang menjadi inti berita adalah anak yang akan dilahirkan yang disebut Immanuel. Sekali lagi, tanpa menyebut nama wanita itu, tentulah juga ingin memberi antisipasi terhadap interpretasi yang lain bahwa wanita itu bisa jadi istri Ahaz, bisa jadi istri Yesaya dan istri-istri yang lain. Tetapi ini adalah interpretasi yang tidak sesuai dengan teks dan konteksnya. Nah, sekali lagi, fakta yang lebih penting dalam teks ini itulah berbicara tentang nama anak yang akan dilahirkan. Ya, bukan wanita muda yang melahirkan yang menjadi pusat perhatian kita. Nama anak yang baru dilahirkan itu disebut Immanuel. Itu bersama atau dengan, ya, nu atau anahnu itu kita atau kami, El itu Allah. Jadi Immanuel, Allah beserta kami atau kita. Teks juga tidak menjelaskan apa yang akan dilakukan anak itu atau mengapa ibunya memanggilnya dengan nama Immanuel. Tapi kalau kita memperhatikan kata menyertai yang seringkali diulang-ulang, khususnya dalam kerajaan atau dalam garis keturunan Daud. Saudara bisa lihat dalam 2 Samuel 7 ayat 9, 1 Raja-Raja 1 ayat 37, Pasal 11 ayat 38, Mazmur 89 ayat 22 dan 25. Maka dapat disimpulkan bahwa anak ini akan menjadi akan menjadi raja dalam garis keturunan Daud. Jadi ini satu berita yang masih bersifat nubuatan. Secara tidak langsung raja baru ini akan merupakan raja yang akan sangat berbeda dengan pemerintahan raja-raja sebelumnya. Raja ini atau Immanuel ini adalah raja yang saleh yang akan membawa berkat atas bangsa. Ya. Jadi dia terutama merupakan tanda atau harapan bagi orang-orang yang saleh di Yehuda. Dikatakan anak itu akan makan dadi dan madu. Ini tentu satu makanan, kalau kita melihat bagian-bagian lain, ini menjelaskan makanan yang baik. Ya. Dan penulis kitab Yesaya atau Yesaya sendiri memakai atau menggunakan istilah untuk makanan ini menggambarkan kembali kepada gaya hidup nomaden, ya, bukan gaya hidup yang menetap. Jadi kalau kita ingat gaya hidup nomaden itu berarti gaya di mana bangsa Israel mulai keluar dari Mesir dalam pengembaraan menuju tanah Kanaan. Tetapi juga kalau kita lihat konteks berikutnya, misalnya dalam pasal 7 ayat 21 dan 22, maka kata makan dadi dan madu juga menjelaskan bahwa anak ini atau Immanuel juga akan hidup dalam masa kesukaran. Dalam konteks itu tentu ada invasi Asyur atas Yehuda
yang menyebabkan kesengsaraan. Anak ini akan hidup, atau Immanuel akan hidup di era yang sulit, yang sangat berbeda dengan kemewahan dan kejayaan dalam satu periode masa Ahaz. Dia akan membuat satu keputusan yang adil, berbeda dengan keputusan Ahaz yang jahat, dan dia menolak segala sesuatu yang jahat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak hal informasi yang bisa kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini. Nah, Immanuel dalam pasal 7 ayat 14 ini memberikan harapan bagi masa depan keturunan Daud. Ya, dan tentu ini sangat berbeda dengan pemerintahan Ahaz yang tidak memiliki pengharapan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tanda Immanuel yang kita bisa lihat. Namun bagian yang ketiga, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-16 sampai 17, ada penolakan ya yang menyebabkan ya terjadinya penghukuman. Penghukuman dalam pasal 16-17 ini sesungguhnya merupakan penggenapan dari pasal 7 ayat yang keempat. Saya akan baca misalnya, dikatakan dalam pasal 7 ayat 4, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Ya, itu tidak akan terjadi. Nah, tetapi kemudian kalau kita membaca di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-25 dalam pasal 7, ini ada perluasan dari penggenapan di pasal 7 ayat 4. Mengapa? Karena yang mendapat penghukuman dalam konteksnya bukan hanya Syria dan Israel, ya, atau rezim Raja Aram dan Pekah Raja Israel, tetapi juga Yehuda. Karena itu maka penolakan terhadap tanda Immanuel ini dalam konteks historis atau konteks dekatnya pada zaman Perjanjian Lama, itu bicara tentang pembuangan ke Asyur, tetapi juga pembuangan ke Babel. Jadi akan tanah itu akan menjadi kosong. Nah, saudara, itu teks yang kita baca dalam konteks historisnya, tanda Immanuel, penolakan dan akibat penolakan kepada tanda Immanuel. Tentu kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita tidak hanya berhenti pada setting historis dalam Perjanjian Lama. Kalau kita membaca misalnya, kita lanjutkan dalam pasal 9 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Di situ ada informasi yang lebih luas lagi tentang siapa Immanuel, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, tentulah apa yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 14 tidak berhenti pada konteks setting historis dalam Perjanjian Lama saja. Tapi kemudian kalau kita lihat pasal 9 ayat yang ke-5, ini melebihi konteks Perjanjian Lama. Dan tentu ini bicara tentang Raja Mesias yang akan dilahirkan. Sebagaimana dalam Matius 1 ayat yang ke-23 dan seterusnya. Nah, tentu Immanuel itu bicara tentang Yesus Kristus. Dan tanda itu telah digenapi dengan kelahiran Yesus dari seorang anak darah, seorang perawan Maria. Dan kita lihat ada orang yang menerima kehadirannya. Tetapi firman Tuhan juga katakan, umatnya sendiri telah menolak dia. Dan kita tahu sebagaimana penolakan Ahaz, sebagaimana penolakan dalam teks-teks yang kita baca dalam Perjanjian Lama, maka itu juga akan terjadi dalam Perjanjian Baru, dalam konteks kita juga hari-hari ini. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tentulah akan beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya, penolakan kepada Immanuel, Raja yang menjadi manusia,
Allah yang menjadi manusia itu akan mengakibatkan penghukuman yang kekal kepada setiap orang yang menolaknya. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan, tanda Immanuel, dapat melengkapi hari-hari kita memasuki Natal yang kita rayakan dalam minggu-minggu ini. Kiranya perayaan kita menjadi perayaan yang memiliki makna, karena kita telah menyambut kehadiran Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita dalam hidup kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.